Halo, selamat datang. Sekarang kami dan kelompok akan mempresentasikan tentang Sustainable Development Goals atau SDG. Oke, jadi kelompok kami terdiri dari Cornelius, saya sendiri Gabriel, ada Adinda, ada Laura, ada Maria Chris, ada Jeremy, ada Rohyani, dan ada Gary. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu SDG, yaitu kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Maria Chris. SDG yang pertama yaitu tanpa kemiskinan. Tujuan pertama yang ditetapkan bangsa-bangsa yang bersepakat di PBB pada 25 hingga 27 Maret 2015 yang termasuk Indonesia di dalamnya menetapkan bahwa mengantisipasi kemiskinan dalam segala aspek adalah bagian penting dan menjadi prioritas bagi setiap negara. Next. Kemudian ada upaya pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan, yaitu mendorong desa agar terus berkembang atau pemberdayaan desa dengan menyalurkan dana-dana dari pemerintah pusat ke desa. Kemudian dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu TNP2K, yang semuanya diharapkan akan terus berupaya menangani kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian, yaitu SDG yang kedua, yaitu tanpa kelaparan. Kelaparan di sini adalah salah satu masalah di berbagai negara. Tanpa kelaparan memiliki aspek yang luas, yaitu mengakhiri kelaparan, ketahanan pangan, memajukan pertanian berkelanjutan negara. Selanjutnya, target pemerintah dalam tanpa kelaparan di Indonesia yaitu pada tahun 2030 mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat. Target selanjutnya yaitu mengakhiri segala macam bentuk malnutrisi. Kemudian target selanjutnya yaitu mengadakan produktivitas agrikultur. Selanjutnya pada tahun 2030 pula memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan mengimplementasikan praktek-praktek agrikultur yang tahan lama. Next. Baik, untuk yang selanjutnya ada kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Tujuannya sendiri adalah untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di segala usia. Kemudian pemerintah juga mempunyai beberapa target, yaitu peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan, kemudian ada peningkatan pelayanan medis, rehab sosial, dan dukungan dari masyarakat bagi penderita yang gangguan jiwa. Kemudian ada peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Target-target ini dapat dipenuhi pemerintah melalui beberapa kegiatan seperti pelayanan kesehatan yang bermutu, peningkatan gizi yang berkualitas, penguatan sarana dan prasarana, kemudian ada penyihatan lingkungan dan peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan, kemudian pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan rehabilitasi untuk penyalahgunaan nafsa. Kemudian yang keempat ada pendidikan bermutu. Tujuannya sendiri adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua masyarakat pada tahun 2030. Perlu diketahui bahwa pendidikan Indonesia sendiri bisa dikatakan cukup rendah. Hal ini terdapat dalam data PISA. Indonesia sendiri di Asia berada di peringkat ke-72 dari 77 negara untuk kawasan Asia Tenggara saja. Target pemerintahnya adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan, peningkatan layanan pendidikan di DIY, dan memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter. Selanjutnya, SDG yang kelima yaitu kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam penerapan kesetaraan gender masih terjadi diskriminasi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Padahal adanya kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Next.
Terdapat target-target yang akan dilakukan dalam kesetaraan gender, di antaranya 1. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi eksplisit seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Yang kedua, menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Next. Kemudian ada strategi pemerintah untuk meningkatkan kesetaraan gender, di antaranya melakukan pengaruh kesamaan gender, yaitu pemerintah mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian SDG yang keenam yaitu air bersih dan sanitasi layak. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk pemenuhan air bersih dan sanitasi yang layak masih menjadi masalah di seluruh dunia. Untuk itu terdapat target-target yang akan dilakukan pemerintah ke depannya. Di antaranya 1. Pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, serta mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah DIY untuk meningkatkan air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Di antaranya 1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengolahan sanitasi. Yang kedua, penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi. Oke, selanjutnya ada energi bersih dan terjangkau. Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Next. Target dalam energi bersih dan terjangkau yaitu meliputi 1. Akses universal layanan energi yang terjangkau. Yang kedua, akses universal layanan energi yang andal. Yang ketiga, ada akses universal layanan energi yang modern. Yang keempat, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. Yang kelima, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global. Next. Yang kedelapan, ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Target tahun 2020 yaitu 1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita. Yang kedua, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi. Yang ketiga, menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktivitas penciptaan lapangan kerja yang layak. Yang keempat, ada mendorong formalitas dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah atau UKM. Dan yang terakhir, ada mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan atau disebut juga dengan NET, mempromosikan pariwisata berkelanjutan dan memperkuat lembaga keuangan. Selanjutnya ada poin SDG yang ke-9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Untuk tujuannya sendiri yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Next. Untuk targetnya sendiri pada tahun 2030 yaitu mengembangkan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada keterjangkauan dan merata. Lalu yang kedua, meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto sejalan dengan kondisi nasional. Lalu yang ketiga, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil. Akses dan industri ini yang dimaksud adalah terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau. Lalu yang keempat, meningkatkan infrastruktur. Dan yang kelima, meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Untuk upaya pemerintah yang dilakukan adalah yang pertama, pengembangan aspek SDM, produksi, dan pemasaran sektor produk. Yang kedua, pengembangan teknologi industri yang berwawasan lingkungan atau green sector.
Lalu yang ketiga, pemasaran produk kreatif. Dan yang selanjutnya, menciptakan usaha baru melalui pelatihan, diklat, maupun fasilitas usaha. Next slide. Yang ke-10 yaitu SDG yang ke-10 yaitu mengurangi kesenjangan. Untuk targetnya sendiri yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Seperti yang kita ketahui, kesenjangan, khususnya kesenjangan pendapatan, merupakan masalah yang sering kita jumpai dan sampai saat ini masih sering terjadi. Sehingga hal tersebut membutuhkan perbaikan peraturan, pengawasan pasar, dan institusi finansial, serta mendorong pembangunan dan investasi secara langsung pada wilayah-wilayah yang membutuhkan. Lalu untuk targetnya sendiri, yaitu yang pertama, mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk ke tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata pendapatan nasional. Lalu yang kedua, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial. Lalu yang ketiga, menjamin kesempatan yang sama, mengurangi kesenjangan hasil, serta menghapus hukum atau kebijakan dan praktik yang diskriminatif. Lalu yang keempat, memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar. Dan yang terakhir, mengadopsi kebijakan seperti kebijakan fiskal, upah, perlindungan sosial, serta mencapai kesetaraan yang lebih besar. Lalu upaya pemerintah untuk mencapai target-target tersebut yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas dan akses. Lalu yang kedua, pemenuhan ketercukupan gizi dan pangan. Lalu yang ketiga, penyediaan tempat tinggal yang layak. Dan yang terakhir, penanganan kasus pelanggaran HAM terutama terhadap kaum wanita. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Gabriel. Oke, untuk SGD nomor 11 yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Tujuan dari SGD nomor 11 adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Untuk target tahun 2030, yang pertama adalah memberikan akses perumahan yang layak. Yang kedua, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau, terutama untuk anak-anak, perempuan, lansia, dan lain-lain. Yang ketiga, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman dan terjangkau. Untuk langkah pemerintah yang sudah dilakukan oleh Yogyakarta adalah jumlah rumah tangga yang tinggal hunian layak dan terjangkau. Yang kedua, persentase penyediaan layanan angkutan umum dan trayek. Yang ketiga, penyediaan sarpas angkutan perkeretaapian. Untuk SGD poin nomor 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah melaksanakan the 10-year framework of program on sustainable consumption and production patterns dengan semua negara mengambil tindakan dipimpin negara maju dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang. Untuk target tahun 2030, yang pertama adalah masyarakat memiliki informasi yang relevan dan kesadaran pembangunan. Yang kedua, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien. Terus langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah terutama di Yogyakarta adalah yang pertama, inventaris dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas. Yang kedua, menggalakkan penggunaan teknologi bersih. Yang ketiga, ada penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi masyarakat. Selanjutnya ada penanganan perubahan iklim. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Yang kedua, mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. Yang ketiga, melaksanakan komitmen negara maju untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dari transparansi dalam pelaksanakannya dan pengoperasionalisasi secara penuh The Green Climate Fund melalui kapasitas dana tersebut sesegera mungkin. Kemudian,
untuk menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokasi dan marginal. Untuk mengatasinya, berbagai upaya dilakukan pemerintah seperti dengan cara adaptasi dan mitigasi. Perubahan iklim ini pada umumnya terjadi seperti di pulau-pulau yang terdapat di wilayah Papua, Sulawesi, Sumatera, dan lain sebagainya. Untuk menyikapinya, kita harus berkontribusi dengan cara inventarisasi kegiatan di kementerian atau lembaga, termasuk menjaga kelestarian kawasan konservasi perairan sebagai upaya mengatasi dampak iklim itu sendiri, yakni dengan cara adaptasi, mengatasi secara antipasif maupun reaktif, dan mitigasi. Selanjutnya ada ekosistem lautan. Tujuannya yang pertama, untuk mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi. Yang kedua, untuk mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. Kemudian yang ketiga, untuk meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan. Dan yang terakhir, untuk melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang kontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru. Dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada The World Trade Organization. Kebijakan pengelolaan ekosistem lautan yang dilakukan pemerintah telah termuat dalam RPJMD 2017-2022 terkait pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Visi misi Gubernur DIY pada RPJMD 2017 dan 2022 yaitu menyongsong abad Samudra Hindia untuk pemuliaan martabat manusia Jogja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gary. SDG yang ke-15, Life on Land atau ekosistem darat. Tujuannya melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem terestrial yang berkelanjutan, memberantas penggerasangan lahan, dan menghentikan serta memberikan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keanekaragaman hayati. Next. Target pemerintah. Yang pertama, mendukung pengimplementasian manajemen yang berkelanjutan untuk semua tipe hutan. Yang kedua, pada tahun 2030 memastikan konservasi ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayati. Yang ketiga, memastikan bahwa konservasi, restorasi, dan penggunaan yang berkelanjutan selalu di hutan air rawa terjamin. Next. Yang ke-16, Peace, Justice, and Strong Institutions. Tujuannya berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai atau peace, terwujudnya penegakan keadilan atau justice dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh atau strong institution. Next. Target yang ditetapkan, yang pertama mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimanapun. Yang kedua mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan, dan segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Yang ketiga mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua. Yang keempat membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level. Next. Dan yang terakhir, Sustainable Development Goal bertujuan untuk menguatkan ukuran implementasi dan
merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Next. Target. Yang pertama, menguatkan mobilisasi sumber daya domestik. Yang kedua, memobilisasi tambahan sumber daya finansial untuk negara berkembang dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, mengadopsi dan mengimplementasikan regime yang mendukung investasi bagi negara kurang berkembang. Oke guys. Kenapa Iya nggak ngomong thank you? Oh iya, lupa. Nggak Coba apa-apa. Anda tarik sendiri nanti lah. Kita kasih kue nanti langsung.